Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat semangat kita hadir memenuhi panggilan Allah, yakni kita jalankan salat maghrib berjamaah. Nikmat semangat kita untuk menjadi orang yang terbagus. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Termasuk nikmat semangat kita memakmurkan masjid Allah, semangat kita kumpul dengan orang-orang solih dan solihah, ya, insyaallah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Semangat kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas satu surat yang terdiri hanya 5 ayat, termasuk surat favorit, ya, karena sering kita baca, ya. Kenapa sering kita baca dan kita gunakan dalam sholat? Karena pendek, nah gitu ya, pendek. Kalau pendek biasanya cepat selesai, nah gitu ya. Ada apa dan semangat apa ketika kita semuanya baca ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semuanya di sini diakhiri dengan huruf ra, ya, diakhiri dengan huruf ra. Membuat syair yang akhirannya mencari bagaimana biar sama huruf ra itu cukup sulit, gitu ya. Dulu mungkin pelajaran di SD kan ada, ya, silakan membuat pantun semuanya akhirannya A, gitu ya. Semuanya akhirannya U, sulit. Di sini di ayat-ayat Al-Quran itu begitu mudah kita jumpai akhir-akhir dari setiap ayat itu yang sama, ya, intonasinya sama. Lailatul Qadr min alfi syahr min kulli amr matla'il fajr. Semuanya diakhiri dengan ra, ya. Maka dari itu kenapa kita ini sering membaca surat ini? Karena intonasinya bagus, kita baca rasanya enak. 5 ayat ini kita baca enak. Maaf, berbeda dengan kalau kita mengucapkan suatu kata-kata bahasa Indonesia yang akhirnya kadang-kadang tidak sama, ya. Allah mengawali dengan kata-kata inna, panjang, ya. Kata-kata inna di sini dibaca dengan panjang.
Karena panjang artinya menjadi sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Kami di sini siapa? Anzalna. Kami telah menurunkannya. Para mufassir memberikan keterangan kalau di dalam ayat Al-Quran itu menggunakan kata-kata tu dan itu kembali kepada Allah, berarti menunjukkan itu adalah Allah secara sendirian. Jadi Allah secara sendirian. Ketika dibarengi dengan yang lainnya, sehingga menggunakan kata-kata inna, sesungguhnya kami, berarti di sini ada pihak lain yang terlibat. Ya, ada pihak lain yang terlibat. Contoh ketika Allah menggunakan kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Di situ Allah menggunakan kata-kata khalaqtu. Ketika menggunakan kata-kata khalaqtu, berarti menunjukkan di situ adalah hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Ketika Allah menggunakan kata-kata laqad khalaqna al-insan, menggunakan kata-kata na, sungguh kami ciptakan, kami menggunakan kata-kata kami, al-insan yaitu manusia, artinya di situ berarti ada pihak lain yang dilibatkan. Siapa pihak lain yang dilibatkan itu? Ya, tentunya ada. Kalau masalah proses penciptaan manusia, berarti ada ibu bapak yang dijadikan sebagai sarana untuk penciptaan manusia. Kalau ini berkaitan dengan masalah anzalna, kami turunkan, ya, menggunakan kata-kata anzalna yang kami turunkan, menurunkan apa? Hu, yaitu berupanya. Para mufassir semuanya memberikan keterangan di sini hu domir hu itu siapa? Yaitu nya di sini siapa? Nya di sini adalah Al-Qur'an. Semuanya sepakat. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran. Kenapa tidak langsung menggunakan kata-kata inna anzalnal Quran saja? Dan kenapa di sini menggunakan kata-kata anzalnahu? Karena yang diturunkan di waktu itu bukan Al-Quran dalam wujud kertas, bukan Al-Quran dalam wujud benda, tetapi Al-Quran dalam wujud nilai. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran. Jadi yang diturunkan bukan Quran yang sekarang ada di depan ini, ya, ada banyak Quran. Bukan Quran itu yang diturunkan, tetapi berupa nilai. Kalau kertas itu kan baru-baru ini aja ada ya, gitu ya. Dulu di zaman Rasulullah kan belum ada banyak kondisi kertas seperti itu ya. Ya, sehingga di sini dengan Allah menggunakan kata-kata anzalna, kami telah menurunkannya, nyanya kembali kepada Al-Quran, fi lailatul qadr, di malam qadar, di malam qadar. Berarti siapa yang menurunkan? Kami, Allah Subhanahu wa taala. Anzalna berarti telah, karena di sini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti menunjukkan telah. Telah itu berarti sudah lalu. Jadi Quran itu diturunkan sudah lalu. Sekarang Quran turun enggak? Quran itu sudah sempurna belum? Sudah komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Quran itu sudah komplit, semuanya isinya sudah komplit. Tidak perlu lagi disempurnakan, ditambahi, dikurangi, enggak perlu. Sudah komplit, apa yang telah diturunkan di waktu itu sudah komplit. Namanya Al-Quran. Sehingga Allah tanya di sini, wa ma adraka ma lailatul qadr? Kamu tahu enggak apa sih Lailatul Qadar itu? Dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, Lailah itu artinya malam. Berapa malam? Quran itu diturunkan berapa malam? Berapa malam? Quran itu turun sekaligus apa satu kali? Berkali-kali.
Quran itu turun sekaligus apa berkali-kali? Berkali-kali. Kalau berkali-kali berarti di sini malam begitu. Di sini bahasanya cuma satu malam. Jadi Quran itu diturunkan cuma satu malam, bukan bermalam-malam. Sehingga inilah kita terjemahkan dulu ya, bahwa apa sih satu malam qadar itu, satu malam ketika turunnya Quran itu satu malam ya, bukan malam-malam. Nah, Lailatul Qadar itu berapa malam? Dulu ya satu malam. Berarti di Quran itu diturunkan berapa malam? Iya satu malam kan. Siapa yang mengatakan bermalam-malam? Turun satu kali atau berkali-kali? Berkali-kali. Lanjut dulu ya, bahwa satu malam ketika turunnya Quran itu adalah khairun, lebih bagus, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Jadi pas turunnya Quran itu lebih bagus dari 1000 bulan. Tanazzalu, turun di sini menggunakan fi'il mudhari'. Jadi kami turunkan Al-Quran menggunakan fi'il madhi, tanazzalu menggunakan fi'il mudhari'. Artinya adalah turun terus. Siapa yang turun? Al-malaikatu, yaitu para malaikat, warruhu, dan ruh. Para mufassir memberikan keterangan di sini adalah malaikat Jibril. Fiha, di malam qadar tadi, biidzni rabbihim, karena izin dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, dari segala urusan. Dari segala urusan di malam tadi ya. Salamun, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Nah, gitu ya. Hiya, dia itu, nah, gitu ya. Matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Ya, kembali lagi di sini bahwa Allah mengawali dengan kata-kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu adalah di malam qadar. Di dalam tafsir di sini dijelaskan qauluhu ta'ala inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Para mufassir memberikan keterangan sama di sini, yakni Al-Qur'an, yaitu berupa Al-Qur'an. Fi lailatul qadar, yaitu di malam qadar, hanya satu malam itu. Wadzalika annahu unzila, dan itu sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan jumlatan, dalam satu turunan. Jadi dalam satu turunan. Fitil kalailah, yaitu di malam itu, yaitu ila baitil izzah, ila baitil izzah. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah hanya satu kali. Kapan turunnya? Yaitu turunnya dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Makanya para mufassir di sini memberikan keterangan bahwa Allah menggunakan lafadz yang bunyinya anzala, dan Allah menggunakan kata-kata nazzala. Kalau anzala artinya adalah turun sekaligus. Ini ya, menggunakan kata-kata anzala itu artinya adalah turun sekaligus. Kalau menggunakan kata-kata nazzala itu artinya adalah turun yang berangsur-angsur. Jadi kalau turun sekaligus yang ada dimaksud di dalam ayat ini inna anzalnahu, itu turunnya sekaligus. Para mufassir memberikan keterangan di sini apa? Turunnya Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah itu? Wa huwa bait fis sama'id dunya, yaitu di mana dia adalah tempat, yaitu di langit dunia. Paham? Jadi kalau turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu disebut menggunakan anzalna. Itu cuma satu kali saja.
Jadi tidak turun, tidak turun, tidak turun. Begitu langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW itu turunnya berkali-kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun. Wa yas'alunaka 'anir ruh, turun. Sif lana rabbaka ya Muhammad, turun surat Al-Ikhlas. Wa yas'alunaka 'anil anfal, turun satu surat lagi. Nah, itu dari langit dunia menuju ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun yang berangsur-angsur. Sehingga yang dimaksudkan ayat ini berarti kalau menurut tafsiran ini turunnya sekaligus. Makanya tadi disebut namanya apa? Lailatul Qadri khairum min. Nah, jadi ketika satu kali turunnya itu saja itu lebih bagus malam itu dibandingkan dengan 1000. Makanya menggunakan kata-kata Lailatul Qadri, satu malam ketika itu. Berarti turunnya Al-Quran itu adalah satu kali dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Ke langit dunia ke Nabi Muhammad turunnya berangsur-angsur. Mafhum sudah ya? Ya. Sekarang yang dimaksud bahwa satu malam ketika turunnya Quran itu berarti saat sekarang ini Quran masih turun lagi enggak? Tidak. Sudah komplit, sudah selesai Quran itu. Permasalahannya sekarang di sini, Lailatul Qadar itu apa sih sebenarnya? Karena Allah menggunakan kata-kata Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh Allah turunkan di malam Qadar. Para mufassir memberikan keterangan yang berbeda di sini. Di dalam tafsir Zatul Masir ya, saya bacakan. Fa amma Lailatul Qadar, maka adapun makna daripada Qadar, satu malam Qadar itu adalah fa fi tasmiyatiha bidzalika khamsatu aqwal. Di sini ada 5 pendapat. 5 pendapat. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Malam Qadar itu malam apa? Yang pertama, ahaduha annal qadra, yang dimaksud dengan Qadar itu adalah al-azmah. Al-Admah itu artinya apa? Mulia. Al-Admah itu artinya apa? Agung. Al-Admah itu artinya apa? Besar. Gitu ya. Jadi turunnya Al-Quran itu malam itu menjadi besar. Sebagaimana jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran itu kan suatu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi Quran ketika nempel di kertas, nih ya, kertas ketempelan Al-Quran, maka ditaruh di tempat yang istimewa. Ketika kita mengambilnya, ketika kita mau membacanya, sebelumnya harus apa? Berwudu. Kadang-kadang setelah selesai membaca Qurannya diapakan? Dicium. Jadi kan kalau mau baca Quran Jawa Pos, Surabaya Pos, dicium enggak? Enggak. Setelah selesai baca Qurannya diapakan? Disobek buat bungkus ote-ote, buat macam-macam. Itu Quran sama kertasnya. Jadi nilai Quran yang nempel di Quran begitu. Nah, begitu ya, menjadi luar biasa. Demikian pula di sini, kalau Quran itu nanti nempel kepada manusia, di dalam hati manusia, ya, petunjuknya dijalankan, larangannya ditinggalkan, akhlaknya mulia, tidak pernah nyuri, tidak pernah bohong, tidak pernah mendolimi orang lain, akhlaknya senantiasa bagus. Itu nilai-nilai orang yang ketempelan Al-Quran begitu. Nilai kejujuran akan muncul, masya Allah, sungguh luar biasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa malam itu menjadi besar, malam itu menjadi mulia karena pas malam itu turunnya. Makanya satu malam lebih bagus dari 1000 bulan tadi. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran. Menurut tafsiran ini berarti Lailatul Qadar dengan Quran berarti hebat mana? Lailatul Qadar dengan Quran hebat mana? Hebat Qurannya. Tapi banyak pandangan masyarakat umat Islam itu mencari Lailatul Qadar tapi gak gelem belajar Quran. Ada? Loh, yang terjadi begitu biasanya.
Padahal terjadinya Lailatul Qadar itu berkaitan karena hebatnya paham ya? Maka dari itu termasuk kita yang hadir di sini ini orang-orang yang betul-betul mengagumi tentang Al-Quran, sehingga bagaimana Quran itu malam saja menjadi lebih bagus dari 1000 bulan, apalagi kalau kita hati kita ketempelan Al-Quran, perilaku kita Qurani. Makanya kami kadang-kadang merasa semangat. Ada TPQ ya, di sekitar sini ada TPQ ya, mencipta generasi Qurani, betul ya? Kira-kira menciptakan generasi Qurani itu anak-anaknya belajar sampai kapan? Biasanya begitu selesai dari SMP atau SD sudah bisa baca Quran, SMP-nya masih ngaji, gak gelem. Terus mencetak generasi Quraninya di mana gitu ya? Nah, inilah perlu sebagai tugas kita bersama-sama. Bagaimana anak-anak itu ketika SD suka ke masjid, musola, ngaji. Usia SMP masih suka ngaji. SMA masih suka ngaji. Lansia suka ngaji. Loh, sekarang anak SMP, SMA, anak kuliah rata-rata di mana sekarang ini? Duh. Ini yang terjadi ya. Nah, kembali lagi sini. Jadi makna yang pertama Lailatul Qadar itu para mufassir di beberapa terjemahan Al-Quran diterjemahkan adalah yang mulia, ya, yang mulia. Mengambil dari ayat apa? Kata Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-91 sama seperti ayat Zumar ayat yang ke-67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya memuliakan. Nah, di sini ya. Wa ma qadaru, tidaklah mereka semuanya mengagungkan Allah haqqa qadrih, dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Sehingga kalau melihat ayat ini tadi, betapa Quran itu nempel di satu malam ketika turunnya saja mulia, apalagi kalau kita ini berusaha akhlak kita, akidah kita, perilaku kita ketempelan Al-Quran. Maka kita akan menjadi orang mulia setiap saat, di mana saja dan kapan, begitu. Makanya orang tanda-tandanya kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar itu apa? Nah, begitu ya. Pasti akan menjadikan orang itu mulia dalam perilaku, akhlaknya, ibadahnya. Kita lanjutkan lagi ya. Lalu kalau begitu mengagungkan itu apa? Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Surat Az-Zumar ayat yang ke-67, saudara ya. Az-Zumar ya. Allah sampaikan pada kita semuanya di sini, dan ya. Jadi isinya sama, bahwa wa ma qadarullaha haqqa qadri. Nah, gitu ya. Jadi tidaklah orang-orang kafir itu memuliakan kepada Allah dengan semulia-mulianya. Akhirnya mereka semuanya tanggapannya terhadap Al-Quran, tanggapannya kepada Allah, mereka tidak mau beribadah, mereka tidak mau untuk mengagungkannya. Nah, gitu ya. Kenapa mereka begitu? Nah, begitulah makanya disebut namanya mereka tidak mampu mau untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah sampaikan makna daripada yang pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang diambil di beberapa terjemahan, yaitu Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Karena mulia itu tadi, berarti kenapa malam itu menjadi mulia? Karena Quran. Sehingga kita akan melihat, kalau begitu kertas menjadi mulia karena Quran, malam menjadi mulia karena Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran bulan apa? Bulan apa? Ramadan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan menjadi istimewa. Apalagi manusia ketempelan. Bagaimana cara Quran itu bisa nempel kita semuanya? Itulah Allah sampaikan pada kita semuanya, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai kerabat dari manusia. Karena Rasulullah menyampaikan seperti ini, sehingga para sahabat tanya, qalu manhum ya Rasulullah, kerabatnya Allah itu siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, ahlul Quran, yaitu mereka ahli Al-Quran. Betapa Allah mengagungkan ahli Quran. Nah begitu ya. Sebagaimana tadi turunnya Al-Quran saja malam itu menjadi mulia. Lalu orang yang ahli Quran itu apa? Ahli itu berarti kan kerabat. Kerabat itu berarti keluarga. Keluarga itu berarti setidak-tidaknya mengerti tentang keluarga. Ya begitu ya, mengerti tentang keluarga, siapa saja, bapaknya siapa, orangnya siapa saja, saudaranya siapa saja, itu mengerti. Sehingga kalau namanya kerabat ya, nah, keluar masuk lagi, keluar lagi, itu termasuk keluarga kerabat atau bukan? Kerabat atau bukan? Bukan. Namanya kos-kosan. Kalau orang berada dalam satu rumah, dia keluar masuk tanpa menyapa, tanpa peduli, itu namanya kos-kosan. Kalau kita kerabat, berarti kita sering menyapa. Menyapa siapa? Menyapa Al-Quran. Sering dibaca Al-Quran itu. Kita biasanya baca Quran ketika sholat atau ketika di warkop? Biasanya hanya ketika sholat. Di luar sholat gitu ya. Makanya kadang-kadang saya itu miris ketika melihat di depan itu banyak Quran, tapi gak tahu disentuh. Tapi sekarang pinter ya, daripada membawa itu, wong kita punya HP yang dipegang Quran ya, kira yang dilihat ya. Nah, insya Allah begitu gitu ya. Jadi walaupun yang dibaca cuma surat Al-Fatihah sehari 1000 kali, nah itu Al-Quran ya. Jadi yang pertama mengerti tentang Al-Quran, berarti faham tentang Al-Quran, itu disebut namanya Al-Quran. Yang kedua, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Ini insya Allah banyak yang hafal Quran ya. Surat Al-Fatihah hafal? Alhamdulillah. Surat An-Nas hafal? Alhamdulillah. Berarti hafal surat Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Ya, insyaallah kita berusaha untuk menghafalkan ya, semuanya kita hafalkan. Yang terakhir, makna daripada Ahlul Quran itu siapa? Mereka yang mengamalkan Al-Quran. Termasuk kita hadir di masjid ini, kita mengamalkan Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah adalah innama ya'muru masajidallahi man amana. Orang yang percaya kepada Allah berarti dia memakmurkan masjid. Nah gitu ya. Ketika kita sholat, menjalankan Al-Quran. Ketika kita kerja, fantasyiru fil ardi, mengamalkan Al-Quran, gitu ya. Ketika kita semuanya lagi tidur juga mengamalkan. Loh ya, tidur itu mengamalkan Quran enggak? Surat apa? Al-Ikhlas. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Ya kan, berarti kita mempraktekkan Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi ketika siang kita bekerja. Jadi inilah tadi yang dimaksudkan dengan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Quran itu di malam Qadar. Berarti semakin sering kita membaca surat Al-Qadar, semakin semangat kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Ya, makanya tadi kembali lagi, hikmah daripada kenapa Allah menggunakan kata-kata inna anzalnahu, kenapa tidak langsung inna anzalnal Quran? Karena yang dimaksud Quran itu bukan dari fisiknya,
Tetapi bagaimana Quran itu bisa menempel di hati bapak-bapak, ibu-ibu, presiden, bisa nempel di wakil presiden, bisa nempel di anggota DPR, MPR, bisa nempel di semuanya. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, hidup akan mulia. Oleh karena itulah perjuangan Rasulullah bagaimana Quran itu bisa nempel di hati para sahabat. Dan Alhamdulillah selama 23 tahun menyelesaikan permasalahan di kota Makkah dan Madinah selesai tuntas dengan Al-Quran. Tidak menggunakan ide dan otak-otak manusia, tidak, menggunakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna yang pertama, inna anzalnahu al-Quran. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran. Ya. Ketika Allah menyampaikan tadi inna anzalnahul Quran tadi, sehingga disinilah Rasulullah Muhammad SAW, karena Quran itu mulia dan malam yang dijadikan tempat turunnya itu menjadi istimewa karena turunnya Al-Quran, maka Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya, iltamisu lailatal qadri fil witri minal asri fi Ramadan. Iltamisu, kejarlah. Nah gitu ya, carilah kalian semuanya Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Berarti dalam rangka untuk apa? Hebatnya Quran yang turun satu malam, malam menjadi istimewa, sehingga termotivasi pada diri kita semuanya. Bagaimana kalau nilai Quran itu nempel pada diri kita? Bagaimana kalau Quran itu kita praktekkan dalam kehidupan kita? Masya Allah, itu akan jauh lebih istimewa, ya. Sekarang makna yang kedua, Lailatul Qadar itu makna asani annahu minadz zayyiq, bahwa Al-Qadar itu maknanya adalah zayyiq. Dari mana? Zayyiq itu artinya adalah sempit. Tahu sempit ya? Sempit itu ya mepet-mepet. Kalau ini kan longgar Mas Yan ya. Oh, ini masih kosong ini. Sempit, jadi sempit sehingga ya sempit ya. Mepet-mepet. Hiya lailatun, dia adalah malam yang tudayyiku fiha al-ard. Jadi bumi itu menjadi sempit, menyempit, buminya sempit. Kenapa? Anil malaikatil ladzina yanziluna, yaitu karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Jadi malaikat yang selama ini tugas-tugasnya ada yang di atas, ada yang di bumi. Begitu malam Qadar itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Quran turunnya masa yang lalu, tetapi setiap saat malaikat akan turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, makanya menggunakan fi'il mudhari'. Kapan itu turunnya? Makanya Rasulullah mengatakan iltamisu lailatul qadr fi awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar yang dimaksudkan di situ berarti di sini adalah memperingati turunnya Al-Quran malam menjadi mulia. Berarti malaikat itu turunnya ke bumi kapan? Setiap setahun sekali di bulan. Karena malaikatnya saking banyak yang turun ke bumi, dari langit sana itu turun ke bumi, sehingga bumi ini menjadi sempit karena saking. Tapi mungkin malaikatnya begitu dari atas itu, begitu pas malam Qadar itu, banyak sekali ini manusia yang banyak lampu yang begitu gelap, itu terang sekali. Banyak orang berkumpul-kumpul. Nah, gitu ya, di malam Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu turun bumi ternyata masjidnya kok sepi. Ternyata ramenya di mana? Di pasar dan di mall. Berarti malaikatnya Insya Allah itu ya
Tapi insya Allah kita enggak gitu ya, enggak jauh beda. Pas malam Qadar malah justru tidak memakmurkan masjid, memakmurkan mal dan pasar. Persiapan untuk Idul Fitri dan Lebaran ya. Nah, sehingga inilah makna daripada Qadar itu adalah doyik, karena turunnya malaikat. Sehingga di dalam surat At-Talaq itu Allah jelaskan di sini, wa man qudira alaihi rizquhu, siapa saja yang dia itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Jadi disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Nah, dia inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makna yang ketiga, satu lagi ya. Al-qadar itu artinya al-hukmu. Al-hukmu itu adalah keputusan. Ka'anal asya taqaddaru fiha. Seakan sesuatu itu ditetapkan di malam itu. Maka di sini dijelaskan bahwa di tafsir yang lain ya, Allah sampaikan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Di malam itu ternyata juga inna kunna mundirin, sesungguhnya kami adalah yang berikan peringatan melalui ayat-ayat Al-Quran. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalamnya di situ ada diputuskan semua urusan yang ada di bumi. Itu ditetapkan di malam itu. Sehingga di sini yuqaddirullahu maqadiral halaiki ala madaril am. Sehingga Allah ketika malam Qadar itu menetapkan kadar-kadar makhluk setiap tahunnya. Jadi malam Qadar itu ditentukan kondisi-kondisi kita sepanjang tahun ini, rezeki kita bagaimana, keluarga kita bagaimana, anak-anak kita bagaimana. Itu ditentukan di malam Qadar itu. Menurut tafsiran ini tadi ya. Makanya Rasulullah sampaikan kembali lagi, jadikanlah malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan itu kita untuk beritikaf, beribadah, beretika, berbuat kebaikan. Untuk apa? Biar Allah menetapkan semua apa yang ada pada diri kita, lingkup kita semuanya, ekonomi, keluarga, kesejahteraan, semuanya ditetapkan oleh Allah yang baik-baik saja. Yang kedua, ternyata di situ adalah yuktabu fiha al-ahya wal amwat. Di malam itu ternyata juga ditetapkan kehidupan manusia dan kapan matinya, di mana matinya. Termasuk an-najuna wal halikuna. Orang-orang ini selama 1 tahun ini menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang gagal, ditetapkan. As-su'ada wal asqiya, menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang-orang yang susah. Al-Aziz Al-Dhalil, menjadi orang yang mulia atau menjadi orang yang hina. Nah, itu ada di malam apa tadi? Malam Qadar. Ditetapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali lagi di ayat ini tadi ya, yang Allah sampaikan bahwa malam Qadar itu yang kata Rasulullah di akhir di bulan Ramadan tadi malaikat turun semuanya. Demikian pula di sini kapan terjadi di situ kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Dan kita juga tidak tahu kapan itu. Rasulullah memberikan keterangan di hari yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kadang muncul pertanyaan, ada di antara kita yang pas awal dari Ramadan tidak sama, betul ya? Nah, tidak sama. Yang di masjid sini malam ganjil itu 21. Masjid sebelah ternyata masih 20. Betul ya? Nah, berarti yang ganjil yang mana? Nah, akhirnya ada orang, kalau begitu kita cari sepanjang 10 hari ganjil terus saja. Sehingga pindah-pindah. Malaikatnya bingung.
Iya, jadi begitu ya. Tapi kembali lagi, surat Al-Qadar ini surat yang sungguh istimewa, menyemangati kepada kita semuanya. Hidup tidak boleh kita menyerah ya, senantiasa bersemangat untuk menjadikan Quran itu bukan dalam bentuk bendanya, bagaimana Quran itu masuk ke dalam nilai-nilai dalam kehidupan kita. Itulah surat Al-Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya orang yang cinta Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, dan layak kita hidup bersama dengan Al-Quran, dan akhirnya kita menjadi ahli Al-Quran. Sukses fit dunya, sukses fil akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum akhil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.